Om Swastiastu. Halo semuanya, annyeonghaseyo yorobun. Perkenalkan, nama saya Nika Dewinda Adelia Pratiwi dengan NIM 2211041014 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 1A PG PAUD jurusan Dharma Acarya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran pada mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Namun sebelum masuk ke video inti, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun yang telah saya siapkan. Pergi ke pasar membeli rambutan, jangan lupa memilih ketan. Selamat menonton, saya ucapkan untuk teman-teman sekalian. Nah, terdapat 3 materi yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu materi yang pertama yaitu Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini, materi yang kedua yaitu Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, materi yang ketiga yaitu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkebutuhan khusus. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini. Apa sih itu Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini? Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 6 tahun sebelum anak-anak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Adapun tujuan dan fungsi dari adanya lembaga pendidikan ini yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk generasi muda yang lebih baik lagi. Selain itu, untuk mengubah tingkah laku peserta didik menjadi lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Peran dari adanya lembaga pendidikan ini yaitu sebagai tempat anak didik belajar, bergaul baik sesamanya dengan guru ataupun yang lainnya, juga sebagai tempat anak didik belajar mentaati peraturan di sekolah dan mempersiapkan anak didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Nah, apa sih isi dan kegunaan dari adanya lembaga PAUD ini? Nah, pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan wadah pembinaan anak sejak usia dini atau sejak sebelum anak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Di lembaga PAUD ini anak diberikan stimulan-stimulan untuk menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri anak sendiri, sehingga anak dapat menemukan kepribadiannya sejak dini. Apakah lembaga pendidikan anak usia dini termasuk dalam lembaga sekolah? Nah, menurut Undang-Undang Pasal 28 Sidiknas Nomor 20/2003, pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan yang diberikan sebelum anak memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD, yakni ketika anak berusia 1 tahun sampai 8 tahun. Dari definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa PAUD bukanlah sebuah lembaga pendidikan, melainkan sebuah jenjang pendidikan. Jenis-jenis dari lembaga pendidikan ini yaitu ada 3. Yang pertama, pendidikan formal, yaitu ada KB, TK, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, universitas. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan non-formal, misalnya kursus keterampilan, kursus berbahasa, kursus komputer, dan lainnya. Yang ketiga yaitu pendidikan informal, yaitu contohnya pendidikan yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Nah, satuan pendidikan anak usia dini itu ada apa aja sih? Nah, satuan pendidikan anak usia dini adalah taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa atau TKLB, kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak TPA, dan satuan PAUD sejenisnya. Bagaimana sih peran orang tua terhadap perkembangan anak di lembaga sekolah pendidikan anak usia dini ini? Nah, menurut Anwar dan Ahmad, peran orang tua dalam pendidikan anak usia dini yaitu yang pertama, orang tua sebagai guru pertama dan utama dalam suatu pendidikan anak. Yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas anak. Yang ketiga, orang tua mampu meningkatkan kemampuan otak anak. Yang keempat yaitu mengoptimalkan potensi anak. Selain itu, orang tua harus bekerja sama dengan pihak-pihak dari lembaga sekolah pendidikan anak usia dini dan mendukung segala kegiatan dari lembaga sekolah pendidikan anak usia dini.
Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan anak usia dini merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini yang dimulai sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar. Fungsi dan tujuan dari adanya pendidikan anak usia dini ini yaitu untuk merubah tingkah laku anak menjadi lebih baik lagi dari interaksi yang dilakukan di sekolah. Peran orang tua dalam kelembagaan PAUD sangat penting karena orang tua harus mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga sekolah pendidikan anak usia dini dan juga orang tua harus bekerja sama dengan pihak-pihak di sekolah. Nah, adapun materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Apa sih yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini? Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan maupun perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD yaitu terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD merupakan aturan untuk melaksanakan ketentuan pasal 182 ayat 11 dan pasal 185 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, adapun komponen dari adanya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ini yaitu ada 4, yaitu pengelolaan tenaga kerja, pendidik dan tenaga kependidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga sarana prasarana, dan yang keempat pengelolaan keuangan. Nah, adapun bentuk penyelenggaraan PAUD yaitu ada 3. Yang pertama jalur pendidikan formal yang berbentuk taman kanak-kanak atau TK. Yang kedua yaitu jalur pendidikan non-formal yang berbentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA. Dan yang ketiga yaitu jalur pendidikan informal diselenggarakan di lingkungan keluarga. Penyelenggaraan program lembaga PAUD ini harus dilaksanakan dengan bermain. Nah, mengapa sih penyelenggaraan program lembaga PAUD ini harus dilaksanakan melalui bermain? Hal ini dikarenakan bermain bagi anak juga sebagai pelepasan energi, rekreasi, dan emosi. Dalam keadaan yang nyaman, semua syaraf otak dalam keadaan rileks, sehingga memudahkan menyerap berbagai pengetahuan dan membangun pengalaman positif bagi anak. Kegiatan pembelajaran melalui bermain mempersiapkan diri anak menjadi anak yang senang belajar. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini yaitu penyelenggaraan PAUD adalah upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak dari usia 0 sampai dengan 6 tahun. Penyelenggaraan PAUD harus dilaksanakan melalui bermain agar anak-anak merasa nyaman dan senang saat belajar. Bermain juga sebagai pelepasan energi, rekreasi, dan emosi dari anak. Pada materi terakhir yaitu layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus? Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus digunakan dalam upaya menjelaskan tentang program dan pelayanan yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pendidikan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam mengikuti program pendidikan dengan berbagai alasan dan membutuhkan bantuan khusus atau termasuk keterbatasan fisik, belajar, serta kebutuhan sosialnya. Jenis-jenis disabilitas dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu disabilitas sensorik, yang dimana terganggunya salah satu fungsi dari panca indera. Yang kedua yaitu disabilitas fisik, yang dimana terganggunya fungsi gerak. Yang ketiga yaitu disabilitas intelektual, dimana terganggunya fungsi pikir. Yang keempat yaitu disabilitas mental, dimana terganggunya fungsi berpikir, emosi, dan perilaku. Disabilitas berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu disabilitas temporer dan disabilitas permanen. Nah, disabilitas temporer merupakan kebutuhan khusus yang bersifat sementara, sedangkan disabilitas permanen yaitu kebutuhan khusus yang terus-menerus ada dan tidak akan hilang pada peserta didik. Bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yaitu ada 3. Yang pertama
bentuk layanan segregasi, yang kedua bentuk layanan integrasi atau terpadu, yang ketiga bentuk layanan pendidikan inklusif. Bentuk layanan segregasi yaitu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada jenis atau karakteristik spesifik dari ketunaan yang dialami seseorang. Dengan kata lain, anak yang berkebutuhan khusus diberikan layanan pendidikan pada lembaga pendidikan khusus seperti di sekolah luar biasa atau SLB. Bentuk layanan integrasi atau terpadu merupakan integrasi sosial, instruksional, dan temporal anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya yang normal, yang didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual. Anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar di kelas umum dengan syarat harus mampu mengikuti kegiatan di kelas tersebut dengan kurikulum yang digunakan sama dengan anak lainnya. Nah, ada 3 bentuk keterpaduan, yaitu yang pertama kelas biasa, yang kedua kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus, yang ketiga yaitu bentuk kelas khusus. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bahkan istimewa yang dimilikinya untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Metode pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dalam pengajaran anak berkebutuhan khusus yaitu komunikasi, yang kedua analisis tugas, yang ketiga yaitu instruksi langsung, dan pembelajaran kooperatif. Peran orang tua kepada anak berkebutuhan khusus yaitu yang pertama, orang tua harus lebih terbuka pemikirannya terhadap anaknya. Yang kedua yaitu orang tua melakukan pengawasan sejak dini terhadap anaknya. Yang ketiga yaitu orang tua harus mampu memberikan motivasi, perhatian, bimbingan serta semangat kepada anaknya. Yang keempat yaitu orang tua harus adaptasi dengan anaknya. Yang kelima yaitu orang tua harus mampu meningkatkan kedekatan emosional dengan anaknya. Yang keenam yaitu orang tua harus mampu mengajarkan anaknya untuk mengeksplor keterampilan yang mereka miliki. Yang ketujuh yaitu orang tua harus menanamkan kemandirian sejak dini kepada anaknya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus digunakan dalam upaya menjelaskan tentang program dan pelayanan yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pendidikan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan atau keterbatasan dalam mengikuti program pendidikan. Bentuk layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus ada 3 yaitu segregasi, yang kedua integrasi atau terpadu, yang ketiga yaitu inklusif. Nah, karena pada awal video saya menyampaikan sebuah pantun, maka di akhir video juga saya menyiapkan sebuah pantun. Hari Minggu waktunya bersih-bersih. Jangan lupa mengajak Justin. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup video ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Salam ceria. Annyeong. Bye bye. Arigato, thank you.